Niat baik di balik makanan ringan. Oleh Wanda. Hai sobat, hari ini aku kasih spesial nih untuk kalian. Mengapa demikian? Yaitu karena tulisan berbagi kali ini adalah hasil karya teman netraku di sebuah grup menulis yang kugagasi dan kesemua anggotanya adalah kami para difabel netra. Ketika itu aku memberikan tantangan kepada semua anggota grup untuk membuat cerita yang bertema berbagi, maka inilah pemenang dari challenge itu. Yuk kita ambil kebaikan dari ajakan berbagi kali ini. Di sebuah kota kecil yang tenang, ada seorang gadis bernama Wanda yang akrab dipanggil Andut oleh teman-teman dan tetangga sekitarnya. Nama panggilan ini muncul sejak kecil karena tubuhnya yang berisi dan menggemaskan. Tapi bagi Andut, panggilan itu bukan masalah. Dia menyikapinya dengan senyuman, karena nama itu berasal dari ibu tercintanya dan merasa bangga karena selalu jadi pengingat bahwa ia dikenal sebagai seseorang yang ceria dan ramah. Andut bukan orang kaya. Ayahnya bekerja sebagai mekanik bengkel kecil tidak jauh dari rumahnya, sementara ibunya membuka warung kelontong yang kecil di depan rumah mereka. Kehidupan sehari-hari Andut sederhana. Ia jarang memiliki barang-barang mewah atau uang saku yang berlebih. Meskipun begitu, ia dikenal baik hati dan ringan tangan. Setiap kali ada temannya yang kesulitan, Andut selalu berusaha membantu, bahkan jika hanya dalam hal kecil seperti memberikan pena cadangan atau membantu mengerjakan PR. Suatu hari, di sekolah, diadakan acara amal untuk membantu warga kampung sebelah yang baru saja mengalami kebakaran. Setiap siswa diminta menyumbang sesuai kemampuan masing-masing. Andut sangatlah antusias. Dia merasa acara ini adalah kesempatan baginya untuk berbuat baik. Namun, saat mengecek tabungannya, Andut mendapati bahwa uangnya hanya cukup untuk saku dia di sekolah sehari-hari. Sore itu, Andut duduk di depan rumah sambil berpikir dan merenung. Ia ingin sekali ikut menyumbang, tetapi bingung dengan cara apa. Melihat Andut termenung, ibunya mendekat dan duduk di sampingnya. "Ada apa, Andut? Kok kelihatan lesu begitu?" tanya ibunya dengan lembut. Andut menatap ibunya dan menceritakan semua tentang acara amal di sekolah. "Aku ingin ikut bantu, Bu, tapi aku nggak punya uang yang cukup," ujarnya dengan suara pelan. Ibu tersenyum dan menggenggam tangan Andut. "Nak, berbagi itu bukan soal besar kecil nominalnya. Yang penting niatnya, apa yang kita berikan bisa datang dalam bentuk apa saja, selama kita tulus," kata ibu dengan bijak. Perkataan ibunya membuat Andut berpikir. Setelah merenung, ia mendapatkan ide sederhana. Andut teringat bahwa di rumahnya ada beberapa bungkus makanan ringan dan minuman yang sering disajikan di warung ibunya. Ia memutuskan untuk membawa beberapa bungkus makanan itu sebagai sumbangan, berharap sedikit bisa memberikan manfaat dan membantu. Keesokan harinya, Andut membawa bungkusan makanan ringan tersebut ke sekolah dan meletakkannya di meja sumbangan. Beberapa teman menatapnya heran, ada yang berbisik-bisik, tapi Andut tetap tersenyum. Ia tahu niatnya baik, dan itu cukup baginya. Saat jam istirahat, seorang teman bernama Rina menghampirinya. "Andut, kenapa kamu cuma nyumbang makanan ringan? Bukannya harusnya uang, ya?" tanyanya dengan nada penasaran. Andut menatap Rina dan menjawab, "Aku memang nggak punya uang, Rina, tapi aku ingin sekali berbagi apa yang aku punya. Bukannya yang penting niatnya." Rina terdiam, merenungi kata-kata Andut. Setelah berpikir, ia mengangguk, tersenyum, dan merasa terinspirasi. Beberapa hari kemudian, sekolah mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan seluruh hasil sumbangan yang terkumpul. Kepala sekolah berdiri di depan kelas, mengumumkan hasil akhir donasi yang dikumpulkan. Ternyata, berkat sumbangan dari berbagai bentuk, mulai dari uang, baju, makanan, hingga barang kebutuhan sehari-hari, mereka bisa memberikan bantuan yang berarti bagi warga kampung sebelah. Setelah acaranya selesai, kepala sekolah mendekati Andut dan berkata, "Terima kasih, Wanda. Sumbanganmu mengajarkan kami bahwa berbagi bukan hanya soal uang, tapi tentang ketulusan dan kepedulian." Andut tersenyum, merasa hatinya hangat dan senang. Ia menyadari bahwa berbagi itu memang tidak diukur dari besarnya nominal, tetapi dari niat tulus untuk membantu orang lain. Dari hari itu, Andut semakin mantap untuk selalu berbagi, dengan cara apapun yang ia mampu. Ia tahu bahwa sekecil apapun bantuan yang diberikan dengan hati dan niat yang tulus akan membawa kebaikan bagi banyak orang.
Nah sobat, tulisan ini adalah pembuktian bahwa seorang tunanetra pun akan selalu mampu berkarya di tengah keterbatasannya dan yang paling penting adalah yuk terus berbagi meski dari sekecil apapun karena ketulusan dan kepedulian adalah kunci sebuah kenikmatan dikala ikhlas tersemat dari uluran tangan. Terima kasih waktu dan apresiasinya dari tulisan ini. Mohon maaf lahir batin dan selalu terus berbagi arena sedekah itu suatu saat kelak akan menolong kita dikala kesulitan melanda kita. Salam silaturahmi dari aku Rina Indrawati. Ilaliko wassalam MU alaikum. Jakarta 8 November 2024.